Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eksternal memori yang ada pada komputer. Eksternal memori yang ada pada komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isbul Ridwan dengan NIM 312110055 dari kelas TI 21B1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eksternal memori, kemudian apa itu floppy disk, optical disk, hard disk, kemudian ada SSD, dan juga yang terakhir backup storage. Jadi di dalam komputer itu kan terdapat memori, komputer memori. Nah, memori pada komputer ini terbagi menjadi dua, ada yang primary, ada yang secondary. Contoh dari memori primary adalah RAM dan juga ROM. Kemudian ada yang namanya memori secondary. Contohnya ada floppy disk, optical disk, hard disk, flash disk, dan juga masih banyak lagi. Pengertiannya, memori adalah media untuk menyimpan data atau informasi pada komputer. Nah, kemudian pengertian dari primary memory adalah memori utama dari sebuah komputer, atau disebut juga memori internal. Kemudian secondary memory atau memori eksternal adalah memori yang terpasang secara eksternal dari sebuah komputer. Nah, sedikit kita bahas tentang primary memory sebelum kita masuk ke dalam external memory. Di dalam primary memory ini ada yang namanya RAM dan juga ROM. RAM ini yang sebelah kiri sini. Bentuknya seperti ini, kepingan ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan data dari program atau aplikasi yang sedang dijalankan. Dan RAM ini sifatnya menyimpan hanya sementara saja. Kemudian di sebelah kanan ini namanya ROM, bentuknya sama seperti IC, ada pinnya, ada kakinya 1632. Kemudian fungsinya adalah untuk menyimpan data dari sistem BIOS seperti kode-kode booting. ROM hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah. Nah, kemudian kita masuk ke external memory yang pertama. Di sini ada floppy disk. Gambarnya seperti ini. Jadi ukurannya lumayan besar ya. Ada warna hitam, ada warna biru, macam-macam warnanya. Bentuknya kotak. Jadi floppy disk ini adalah sebuah perangkat penyimpanan data portable. Diciptakan pertama kali oleh IBM pada tahun 1967 dan menjadi populer pada tahun 1990. Kapasitas pada floppy disk ini kurang lebih 1,4 MB untuk yang terbesarnya. Nah, untuk supaya bisa dibaca di dalam komputer, floppy disk ini membutuhkan sebuah driver yang namanya adalah FDD atau floppy disk drive. Floppy disk drive digunakan untuk membaca data yang ada dalam floppy disk. Jadi nanti floppy disknya ini dimasukin ke dalam drive-nya sini. Nah, kemudian drive ini dihubungkan ke dalam komputer. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kerja floppy disk? Jadi floppy disk ini di dalamnya ada sebuah piringan, ada juga lengannya ya. Lengannya ini untuk membaca suspension arm namanya, untuk membaca piringan-piringan dari floppy disk ini. Kemudian nanti disknya ini berputar terus. Kemudian yang kedua ini ada optical disk. Bentuknya seperti ini. Kalau kita bilang ini adalah kaset, ya benar. Tapi bahasa ininya adalah floppy disk ya. Yang nama aslinya adalah floppy.
optical disc, maksud saya optical disc. Nama aslinya adalah optical disc. Jadi optical disc adalah piringan optikal yang dapat menyimpan data secara digital. Optical disc ditemukan pada tahun 1958. Popularitas penggunaan optical disc sekarang semakin menurun karena sudah tergantikan dengan memori eksternal jenis lain, seperti misalnya flash disk atau hard disk dan juga yang lainnya. Nah, optical disk ini yang paling besar 4,7 giga kapasitasnya. 4,7 GB. Jadi dinamakan optical disc karena ini berbentuk piringan optik. Sini. Nah, optical disc ini terdiri dari beberapa tipe. Di sini ada 4 tipe yang saya contohkan. Yang pertama itu adalah compact disc. Yang kedua ada CD-ROM atau compact disc read only memory. Yang ketiga ada digital versatile disc atau DVD. Yang keempat ada CDRW atau compact disc rewritable. Jadi compact disc ini seperti ya disk biasa, penyimpanan biasa, nanti dibacanya melalui dari piringannya juga ya, ada laseran, nanti ada penjelasannya. Kemudian ada CD-ROM. Nah, CD-ROM ini sifatnya nggak bisa diubah atau diedit lagi. Sama kayak seperti tadi ROM ya. Ini bentuknya CD. Kalau tadi kan bentuknya IC, kalau ini bentuknya CD. Kemudian ada DVD, Digital Versatile Disc. Nah, DVD ini lebih canggih dibandingkan dengan CD. Jadi DVD ini bisa menyimpan data yang lebih banyak dibandingkan CD. Kemudian yang terakhir ada compact disc rewritable atau CDRW. Compact disc yang rewritable ini artinya bisa diedit lagi atau diubah lagi ya. Enggak seperti yang CD-ROM ini. Bentuk fisiknya antara mereka berempat ini sama, bulat, tapi fungsinya beda-beda. Nah, untuk membacanya supaya bisa dibaca di komputer ini juga harus memakai drive ya, optical disk drive. Sini ada 3 yang saya contohkan. Yang pertama ada CD drive, ada VCD player dan juga ada DVD player. CD drive ini biasanya yang dipakai di komputer atau di laptop ya. Jadi dibuka dulu terus kemudian optical disknya kita masukin, kemudian tutup lagi. Nanti dia akan muter dalamnya. Nah, yang kedua ada VCD player atau View Compact Disc Player. Ini biasanya digunakan dulu untuk menonton film atau menyetel musik, VCD player. Jadi sama kayak CD drive ini, pertama dibuka dulu, kemudian CD-nya dimasukin dan ditutup. Nah, nanti dihubungkan ke televisi atau ke audio. Kemudian ada DVD player. DVD player ini hampir sama kayak VCD player, tapi dia ini lebih modern. Jadi dia bisa ngebaca DVD dan juga CD. Nah, kalau VCD aja itu nggak bisa ngebaca DVD. Kalau DVD bisa ngebaca DVD dan juga CD biasa. Caranya sama, dibuka dulu, kemudian CD atau DVD-nya dimasukin, kemudian ditutup, sambungkan ke televisi atau ke audio, kemudian nanti dia akan jalan. Dan ini salah satu contoh cara kerja optical disc ya. Jadi di sini ada piringan, piringan nanti akan berputar karena ada motornya. Kemudian untuk pembacaannya di sini dia menggunakan laser untuk membacanya. Ada fotodioda dan juga ada lasernya. Kemudian terhubung ke dalam circuit board.
yang ada di CPU. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada hard disk. Hard disk ini kapasitasnya 10 terabyte, cukup besar juga ya, sangat besar, 10 terabyte. Hard disk adalah media penyimpanan data yang di dalamnya menggunakan piringan keras. Hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM pada tahun 1956. Nah, di sini hard disk juga memiliki beberapa tipe. Di sini ada 3 tipe yang saya contohkan. Pertama ada PATA atau Parallel Advanced Technology Attachment. Jadi PATA merupakan hard disk yang memiliki 40 atau 80 konektor pin yang menghubungkan disk drive ke CPU board. Jadi dia pin-pinnya itu ada 40, ada juga yang 80. Kemudian yang kedua di sini ada SATA. SATA itu adalah Serial Advanced Technology Attachment, yaitu merupakan hard disk yang sering digunakan pada PC dan laptop. SATA ini memiliki 15 konektor pin dan konsumsi daya listriknya lebih sedikit dibandingkan dengan PATA. Jadi dia lebih modern daripada PATA ini. Sekarang laptop dan juga komputer banyaknya menggunakan SATA ya. Walaupun masih ada yang menggunakan PATA beberapa. Kemudian yang ketiga ada SCSI atau Small Computer System Interface. SCSI ini merupakan hard disk yang biasa digunakan pada komputer server. Kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan PATA dan SATA. Begitu pula dengan kapasitasnya pasti lebih besar dibandingkan PATA dan SATA. Nah, ini bagian-bagian dari hard disk. Di sini ada arm, lengan, ada spindle motor penggeraknya, ada read write heads, kemudian ada platter ya atau platnya, ada voice coil motor dan juga ada pivotnya. Sebenarnya nggak beda jauh dari optical disc yang tadi karena sama-sama piringan ya. Jadi piringannya itu berputar, kemudian nanti si lengannya ini akan membaca data-data yang ada di dalam piringan. Nah, kemudian yang keempat ini ada solid state disk atau yang disingkat SSD biasanya ya. Jadi SSD ini adalah media penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan dan mengakses data. SSD pertama kali ada di tahun 1991 dengan kapasitas 20 MB. Waktu itu cukup besar ya 20 MB. Dan sekarang kapasitas SSD ini bisa mencapai 4 TB. Jadi kapasitasnya lebih kecil kalau dibandingkan dengan hard disk. Contoh SSD adalah seperti ini. Jadi bentuknya kotak dan dia lebih kecil kalau dibandingkan dengan hard disk. Nah, bagian-bagian dari SSD itu ada cache, ada controller, dan juga ada NAND flash memory. Jadi dia menggunakan flash memory untuk menyimpan datanya, bukan lagi menggunakan piringan. Ini yang membuat SSD lebih unggul daripada hard disk. Jadi dia lebih cepat, mengakses datanya juga lebih cepat. Kemudian lebih kecil bentuknya. Karena di dalamnya nggak ada piringan, adanya hanya flash memory dan juga IC controller. Kemudian yang terakhir ada backup storage. Untuk menghindari data-data yang hilang karena memori rusak atau yang lainnya, kita bisa membackupnya ke cloud storage. Jadi cloud storage adalah media penyimpanan berbasis online untuk bisa mengakses data yang kita butuhkan. Untuk bisa mengakses datanya kita membutuhkan internet. Di sini ada contohnya, ada Google Drive, yang tengah ini Dropbox, kemudian ini ada Microsoft OneDrive. Nah, cloud storage ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar ya.
Jadi kalau mau nyoba yang gratis silahkan. Ada contohnya ini ada Google Drive gratis, Dropbox juga, OneDrive juga gratis. Yang berbayar juga ada misalnya eh, Alibaba Cloud atau yang lainnya, kemudian Google Drive yang berbayar ada juga. Jadi backup storage ini bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data kita daripada nanti hilang karena rusak atau yang lainnya. Lebih baik kita backup di cloud ya, daripada nanti kita rusak hard disk atau yang lainnya. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya, penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.